Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersiaran kembali dari Masjid Raya Telaga Kahuripan Kemang, Bogor. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan syukur. Beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama melampaui sebuah bulan yang penuh keberkahan dan begitu banyak ibadah yang kita lakukan, yang pada ujungnya selain kita bisa meraih ketakwaan, ada satu yang harus kita tuju, yaitu mampukah segala sesuatu yang kita lakukan menciptakan rasa syukur. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Jumharudin LC, kemudian Habib Giz Asgaf, dan seperti biasa bagi Anda pemirsa yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan juga sekaligus kepada Bapak Ibu yang ada di sini, silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan tema kita. Untuk Anda yang di rumah, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag bersyukur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Warimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Gais, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Sama-sama kita hormati Ustadz Agung Izul Haq hafizahullah, para alim ulama, para tokoh, jamaah Masjid Raya Talaga Kahuripan. Semoga semuanya telah diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Syukur adalah tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya nggak tahu apa-apa. Lalu Allah menjadikan untuk manusia pendengaran, penglihatan, akal, pikiran. Untuk apa semua itu? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Makanya orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang telah merealisasikan tujuan diciptakan. Dan ketika kita telah merealisasikan tujuan diciptakan, maka Allah tidak akan mengazab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa jika kalian bersyukur dan beriman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau demikian, apa itu syukur? Kata para ulama, untuk mengetahui sesuatu kenalilah yang sebaliknya. Apa lawan syukur, ada yang tahu? Lawan syukur apa? Kufur. Dalilnya di surat Ibrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur aku akan tambah, tapi jika kamu kufur, berarti lawan syukur apa? Kufur. Apa makna kufur? Kufur artinya menutupi nikmat. Makanya dalam bahasa Inggris ada istilah koper. Karena kafir itu secara bahasa artinya menutupi. Petani yang memasukkan benih ke dalam tanah, bahasa Arabnya kufar. Nanti ada di surat Al-Fatah. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar. Seperti hujan yang menumbuhkan tanam-tanaman sehingga kufar, petani, kagum dengan tanaman tadi. Jadi kafir secara bahasa artinya menutupi. Berarti syukur artinya menampakkan. Makanya orang-orang yang senantiasa menampakkan nikmat itu orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang tidak pernah melihat nikmat itu berarti kufur nikmat. Setuju atau tidak nih? Coba kita cek di sini orang-orangnya bersyukur apa enggak ya? Nikmat Allah bisa dihitung atau tidak? Jawab dengan keras. Saking banyaknya atau saking dikitnya? Sekarang jawab pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih sering kita ingat? Nikmat Allah atau penderitaan? Halo? Nikmat Allah bisa dihitung atau tidak? Mana yang lebih sering kita ceritakan kepada orang lain? Nikmat Allah atau penderitaan? Mana yang lebih sering kita ingat? Kesulitan hidup atau nikmat?
Makanya orang-orang yang tidak bersyukur bukan karena tidak ada nikmat, tapi tidak melihat nikmat. Kenapa? Karena senantiasa dia kufur, menutupi nikmat, sehingga nikmat itu nggak pernah kelihatan oleh dirinya. Yang dia lihat senantiasa kesulitan demi kesulitan. Makanya mengapa salah satu goal dari puasa yang kita lakukan kemarin adalah agar bersyukur. Setelah kita lapar, kita tahu nilai makanan. Nikmat nggak kalau berbuka? Nikmat. Kenapa? Karena kita lapar maka makanan menjadi nikmat. Karena kita haus minuman menjadi nikmat. Mengalami yang sebaliknya membuat kita tahu dari harga nikmat itu. Ketika kita memiliki mentalitas bersyukur, maka apa yang akan terjadi? Kita akan beribadah kepada Allah dengan cara yang luar biasa. Kira-kira kalau kita ingat nikmat Allah terus, ingat, kira-kira jatuh cinta nggak sama Allah? Jatuh cinta nggak? Sholatnya ingin berlama-lama nggak? Ingin berlama-lama. Mari kita perhatikan apa yang menyebabkan Nabi sholatnya sampai bengkak-bengkak. Ya Rasulullah, kata Bunda Aisyah, telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mengapa engkau begitu beratnya dalam beribadah, begitu lamanya sehingga bengkak-bengkak kakimu? Dengarkan jawabannya. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Itu artinya apa? Kita tidak akan mampu sholat malam kalau kita bukan pribadi yang bersyukur. Kita tidak akan mampu puasa Senin Kemis kalau kita tidak bersyukur. Kita tidak akan mampu membaca Al-Quran dengan lama kalau kita tidak mampu bersyukur. Syukurlah yang membuat Nabi mampu sholat secara berlama-lamaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Allahu Akbar. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Sekali lagi dari apa yang telah disampaikan tadi, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti kami sediakan waktunya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di segmen ketiga, keempat, dan kelima. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang menjadi manusia yang bersyukur. Menjadi manusia yang bersyukur bukan sekedar kita melaksanakan tanpa ilmu, tetapi ada ilmunya. Lantas bagaimanakah ilmu agar kita menjadi manusia yang bersyukur? Habib Gais akan menjelaskan untuk Anda. Silakan Habib Bana. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah, guru kita Ustadz Jumharudin dan Ustadz Agung serta para alim ulama dan habaib, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan alam semesta memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti nikmatku akan aku tambah. Tapi kalau kamu ingkar dan kufur kepada nikmatku, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang laki-laki miskin berpakaian compang-camping. Datang kepada Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Musa, anta kalimullah." Wahai Musa, engkau adalah nabi yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Tolong ajarkan caranya bagaimana menjadi orang kaya, kata si pengemis. Nabi Musa alaihissalam tersenyum. Beliau mengatakan, oh mau jadi orang kaya gampang. Caranya gimana Musa? Cukup engkau perbanyak rasa syukurmu kepada Allah. Tapi orang miskin ini tidak terima. Dia marah kepada Nabi Musa seraya mengatakan, Musa yang benar saja. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sementara aku dalam keadaan yang papa. Lihat pakaianku compang-camping lusuh luar biasa. Bagaimana mungkin aku dalam keadaan yang miskin seperti ini, engkau tuntut untuk selalu bersyukur. Pergilah orang tersebut membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang kaya raya luar biasa. Ya Musa, anta kalimullah. Wahai Musa, engkau adalah nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tolong kasih tahu caranya gimana supaya jadi miskin. Ajib, ini keajaiban dunia nomor 8. Biasanya orang miskin mau jadi kaya, ini orang kaya mau jadi miskin. Kenapa kamu pengen jadi miskin? Musa, sebabnya saya takut harta benda yang saya miliki ini mengganggu ibadah dan kekhusyuan saya mengabdi kepada Allah. Oh, pengen miskin ya? Iya Musa, gampang. Kalau mau jadi miskin resepnya mudah. Cukup berhenti kamu bersyukur. Cukup berhenti lidahmu mengucap alhamdulillah, maka kamu pasti akan jadi miskin. Orang itu menjawab, ya Musa, bagaimana mungkin engkau menuntut diriku untuk tidak bersyukur kepada Tuhanku? Mata ini yang memberikan adalah Allah. Mulut ini yang memberikan adalah Allah. Tangan yang kugunakan untuk bekerja, kaki yang aku gunakan untuk mencari nafkah, semua pemberian Allah. Demi Allah, aku tidak akan berhenti bersyukur kepada Tuhanku. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Wal-iyazubillah. Kesyukuran itu saudaraku harus kita implementasikan di dalam perbuatan. Supaya apa? Allah berikan terus kenikmatan kepada kita, khususnya menjaga iman ini agar tetap melekat di dalam jiwa kita. Dikisahkan di dalam kitab para ulama, ada seorang laki-laki yang pelit bin kikir bin medit. Waduh, udah pelit, kikir, medit. Dia sedang makan malam, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, ini pengemis. Lalu laki-laki yang pelit ini takbir. Allahu Akbar, biar dikira lagi sholat. Saking pelitnya, ditunggu sama pengemis ini, kok nggak keluar-keluar? Oh, mungkin bacanya surat Al-Baqarah 286 ayat. Keder juga nih pengemis kalau nunggu. Pergilah pengemis itu, ketawa nih si pelit. Besoknya datang lagi, karena udah kehabisan cara, dia suruh istrinya ngusir. Istrinya yang cantik soleha dengan berlinangan air mata, minta maaf suami saya tidak mengizinkan. Tapi hati-hati saudaraku, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan hanya dengan penyakit, tapi juga dengan kenikmatan. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, si pelit ini kekayaannya dirubah menjadi kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istrinya dia ceraikan. Istrinya nikah lagi dengan seorang laki-laki yang lebih soleh, dengan seorang laki-laki yang lebih dermawan. Terjadi lagi hal yang serupa. Ketika laki-laki soleh nan dermawan ini sedang makan, ada pengemis ketuk pintu. Bedanya laki-laki ini mengatakan, wahai istriku, ada 10 keping koin emas di kantung bajuku yang aku gantung di belakang lemari. Tolong kamu ambil 10 keping itu, kamu berikan semuanya kepada pengemis tersebut. Ketika selesai diberikan, perempuan tersebut kembali berlinangan air mata. Kenapa kamu menangis wahai adinda? Suamiku, tahukah kamu siapa tadi?
tadi adalah mantan suamiku. Lalu suami keduanya tersenyum dan bertanya, lalu apakah kamu tidak mengenal siapa diriku? Tidak wahai suamiku, aku adalah pengemis yang dulu diusir olehnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita hati-hati, kalau pengen kaya kita banyak bersyukur. Kata Nabi SAW, wa khairud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang pulang setelah mencabut nyawa seorang anak. Wahai malaikat, sudah kau cabut nyawa anak dari hambaku? Sudah ya Allah. Sudah kau ambil buah hatinya? Sudah ya Allah. Lalu bagaimana reaksi hambaku tersebut? Hambamu mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wahai malaikat, saksikanlah, aku sudah membuatkan bagi hambaku yang aku cabut kenikmatan dunianya, lantas mengatakan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu rumah di surga yang aku beri nama Baitul Hamdi, rumah segala puji. Dapatkan rumah tersebut dengan bersyukur kepada Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Astaudi'ukumullah. Saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana, dan insya Allah dalam segmentasi berikutnya kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami dan Mirusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bersyukur, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang ketiga ini. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda baik yang berada di masjid ataupun yang berada di rumah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Lukman, kami persilakan. Silakan berdiri Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai dan juga Habibana. Satu pertanyaan dari saya, mohon penjelasan dari surah Luqman ayat ke-12. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghaniyyun hamid. Mohon penjelasan dari ayat ini seperti apa? Bersyukur untuk diri kita, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mohon penjelasan dari ayat ini, ayat ke-12 surah Luqman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Jumahrudin akan menjawab pertanyaan dari Bapak Lukman. Tafadhol, Ustadz. Subhanallah, pertanyaan yang sangat indah sekali itu. Wa may yashkur fa innama yashkurul nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu untuk dirinya sendiri, untuk manusia yang bersyukur, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Dengarkan ini ya. Allah memberi kita padahal Dia tidak membutuhkan kita. Sementara kita bersyukur kepadanya karena kita membutuhkannya. Saya ulang lagi kalimatnya. Allah memberi kita padahal Dia tidak membutuhkan kita. Sementara kita bersyukur kepadanya karena kita membutuhkannya. Saya kasih kalimat yang lebih tajam lagi. Syukur itu terkait dengan nikmat. Ya kan? Atau dibalik, nikmat itu terkait dengan syukur. Dan syukur itu terikat atau terkait dengan tambahan. Dan tambahan tidak akan pernah berhenti sampai Anda berhenti bersyukur. Jadi tidaklah Allah memerintahkan kita bersyukur karena Dia membutuhkan syukur kita, tapi Allah memerintahkan kita bersyukur karena Dia ingin menambah nikmatnya kepada kita. Mengapa engkau memerintahkan kami bersyukur ya Allah? Allah menjawab, karena aku ingin menambah nikmatku kepadamu. Dan ingatlah, sukses itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bahagia itu adalah mensyukuri apa yang kita dapatkan. Syukur itu adalah surga jinjing yang kita bawa kemana-mana. Syukur itu adalah ibu bagi seluruh kebahagiaan.
apabila gelap malam menjadi hilang kegelapan itu dengan datangnya fajar, maka penderitaan pun akan hilang jika kita bersyukur. Allahu Akbar, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Jumharudin. Berikutnya Bapak Faizal yang akan dijawab oleh Habib Gais. Tafadhol, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya boleh dilepas sebentar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya atau minta pendapat bagaimana cara kita mengajarkan bersyukur kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita lah yang mewarisi kehidupan kita nanti. Dan juga supaya mereka ketika mereka besar nanti dapat lagi bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Faizal. Silakan Habibana. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini pertanyaannya sangat erat dengan ilmu tauhid. Jadi sebelum kita mengajarkan makna syukur, ajarkan dulu siapa zat yang harus disyukurinya. Tahun 2018 ketika saya sedang mengajar di Kebayoran Baru, ada seorang pemuda mengajukan satu pertanyaan. Habib, saya ini sholat tahajud dari kecil sampai umur 16 tahun. Namun ketika umur saya 16 tahun, saya mulai berhenti sholat secara full, 5 waktu pun tidak saya lakukan karena saya ragu Allah itu ada atau tidak. Lalu saya katakan, datanglah ke rumah. Anak tersebut datang ke rumah dalam keadaan yang mohon maaf sangat lusuh dan di kepalanya seperti banyak sekali pemikiran yang tidak memiliki channel untuk disalurkan. Lalu saya panggil asisten saya untuk membuatkan teh. Ketika dia minum saya tanya, apakah teh itu ada yang membuat? Ada. Yuk kita keluar. Coba kamu lihat langit yang berdiri tanpa tiang. Kamu lihat gunung yang tinggi bagai pasak. Lebih susah mana? Bikin langit atau bikin teh? Kalau teh ini ada yang membuat, apalagi langit. Kalau teh ini ada yang membuat, apalagi dirimu. Nikmat matamu, hidungmu, tanganmu, kakimu, semua itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah mudahnya manusia itu kufur nikmat, Nabi Muhammad SAW menceritakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ceritakan ini kepada anak bapak. Ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Yang pertama dikasih penyakit lepra, yang kedua dikasih penyakit botak, yang ketiga dikasih penyakit buta. Ketika diuji dengan 3 penyakit ini, mereka lulus. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan ujian lain yang jauh lebih berat, yaitu ujian kenikmatan. Allah datangkan malaikat bertanya kepada si lepra, wahai orang yang lepra, kira-kira apa yang paling kamu kehendaki? Aku ingin penyakitku ini diangkat sehingga manusia mencintaiku. Diusap oleh malaikat dengan izin Allah jadi ganteng kayak Habib Gais. Akhirnya ditanya lagi sama malaikat itu, kalau harta kamu paling ingin apa? Aku ingin diberikan kalau tidak onta sapi. Milih nih orang. Ya udah dikasih onta, yang lagi hamil didoakan. Pergi malaikat tersebut mengunjungi yang botak. Ditanya hal yang sama, dikasih hal yang sama, kebotakannya dihilangkan, dikasih sapi, didoakan. Yang ketiga, orang yang buta, didatangi oleh malaikat, ditanya, dia minta agar mata saya disembuhkan oleh Allah. Yang 2 tadi tidak nyebut Allah, yang ketiga ini nyebut Allah, ingat dia sama Allah. Diusap, dia bisa melihat manusia, diberikan kambing. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, masing-masing punya 1 lembah onta, 1 lembah sapi, 1 lembah kambing. Kalau antum pernah naik ke atas Gunung Kerinci, itu kalau lembah diisi full onta, mungkin 200.000 onta. Allah uji malaikat tersebut datang dalam keadaan lepra kepada si lepra ibu. Saya pengemis, orang miskin, ibnu sabil dalam perjalanan, terputus segala wasilah untuk sampai kepada rumah melainkan atas pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Demi Allah yang telah memberikanmu kulit yang bagus, demi Allah yang telah memberikanmu harta yang banyak, dari ratusan ribu untamu aku minta 1 saja. Apa jawabannya? Mohon maaf, tanggungan saya banyak, mohon maaf, kebutuhan saya banyak. Bukankah ini dari Allah? Bukan. Kalau kamu bohong, maka Allah akan mengembalikan keadaanmu sebagaimana sebelumnya. Yang botak juga seperti itu, kecuali yang buta. Ketika yang buta ditanya, dia dengan lugas dan tegas menjawab,
Demi Allah, semua ini adalah pemberian Allah. Ambil semua yang kamu inginkan dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidak satu helai rambut pun akan aku tuntut atas apa yang kau ambil. Maka malaikat tersebut mengatakan, ambillah kekayaan ini untukmu, sementara dua sahabatmu dihinakan oleh Allah. Wal-iyazubillah. Luar biasa sekali, begitu banyak hikmah dari kisah yang baru saja disampaikan tadi. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Ida yang akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat Ustadz. Insya Allah kita berusaha bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi apakah ada amalan terbaik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bukti syukur kita, sehingga syukur kita akan semakin maksimal? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu seperti apa? Silakan Ustaz Jumarud. Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Adakah amalan yang akan betul-betul membuat kita bertambah bersyukur? Sebenarnya kita itu sudah disetting oleh Allah untuk bersyukur. Bangun tidur, apa ucapan yang pertama kita ucapkan? Dan alhamdulillah ini tuh ekstrim banget tuh. Alhamdulillah hidup lagi itu. Gimana coba lihat. Kan terjemahnya itu tuh. Terjemahnya itu. Alhamdulillah hidup lagi. Berarti kita itu waktu bangun tidur, kita memahaminya bahwa kita seperti bangkit dari kematian. Dan tidur itu bismika amut, kita merasa mati. Jadi setiap hari, every day is our birthday. Setiap hari adalah hari kelahiran kita dan setiap malam adalah hari kematian kita. Dan itu kita syukuri waktu kita hidup kembali itu. Kita disetting untuk bersyukur. Contohnya lagi, waktu kita keluar toilet, apa doanya? Kelihatannya ringan ini. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal adza. Kalau mau bahasa bebasnya, alhamdulillah buang penyakit. Kita ini biasa mudah bersyukur untuk hal-hal yang besar. Kalau dapat bonus, naik jabatan gitu kan. Betul nggak? Tetapi ketika kita keluar dari toilet saja, itu sesungguhnya jauh lebih besar nikmat itu dibandingkan dengan dapat duit 100 juta. Lebih besar nikmatnya jadi menjadi pejabat ketika kita mampu untuk ke belakang. Kemudian setiap rakaat sholat wajib membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebenarnya kita sedang menghidupkan rasa syukur setiap rakaat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Semua yang datang darimu ya Allah adalah karunia, meskipun itu berupa penundaan terhadap apa yang kuinginkan. Semua yang kau berikan kepadaku ya Allah adalah obat, meskipun kelihatannya seperti penyakit. Jadi syukur itu adalah lifestyle, mental. Syukur itu adalah mental. Bukan karena faktor eksternal, tapi mental. Orang-orang yang tidak bersyukur masuk surga pun dia akan mengeluh. Saya kasih contoh nih, Mas Agung. Bahwa syukur itu terkait dengan mental, bukan terkait dengan eksternal. Kalau ibu sudah kenyang, tiba-tiba ada yang bawa makanan kesukaan, kira-kira itu disyukuri nggak? Udah kenyang? Enggak, betul nggak? Kalau ibu sakit lalu ada yang membawa buah dari luar, kira-kira ibu menikmati buah itu enggak? Enggak. Itu artinya apa? Anda tidak akan pernah menikmati apapun yang Anda miliki jika Anda belum berdamai dengan diri Anda sendiri. Makanya kalau kita lapar, makanan apapun jadi nikmat. Yang penting kitanya, bukan makanannya ternyata. Kalau kita haus, minuman apapun jadi nikmat. Berarti yang penting itu bukan minumannya, tapi diri kita. Kalau kita ngantuk, dimanapun tidur, enak.
Jadi syukur itu bukan terkait dengan hal-hal yang di luar, tetapi syukur itu adalah ketika Anda berdamai dengan diri Anda. Dan dengarkan ini, jika Anda tidak mampu bersyukur dengan yang sekarang, maka Anda tidak akan pernah mampu bersyukur dengan apapun yang Anda miliki di masa depan. Allahu Akbar. Bahkan tadi dikatakan di surga pun Anda tidak akan pernah bersyukur. Padahal surga adalah hadiah yang luar biasa. Baik, terima kasih. Nanti kita insya Allah akan lanjutkan. Dalam segmentasi selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan segera kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bersyukur, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari yang berikut adalah Ibu Tin yang insya Allah akan dijawab oleh Habib Gais. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang bersyukur. Bahwa tadi udah disampaikan sama Ustadz bahwa sebaik-baik bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi apakah cukup dengan kita mengucapkan alhamdulillah dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 dimensi syukur yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita masuk ke dalam golongan orang yang dianggap bersyukur oleh Allah. Pertama adalah bersyukur dengan jiwa. Bersyukur dengan jiwa kita tanamkan di dalam hati kita keyakinan setebal mungkin bahwasannya segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Karena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis yang tadinya atqal atqiya menjadi asfala safilin. Karena baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi imamul muttaqin. Maka jangan sampai kita melanggar larangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari sebelum wafat Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Jangan sampai ada siapapun di kalangan umatku yang mati dalam keadaan buruk sangka kepada Allah. Setiap orang yang mau nazak dicabut nyawanya oleh malaikat maut harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Wa khairud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Apakah hal tersebut cukup? Kalau dari hati cukup. Bahkan Nabi mengatakan ini amalan bagi orang haid yang enggak puasa. At-ta'imu syakir kas-shaimi sabir. Orang yang makan ngucap alhamdulillah hatinya bersyukur, dicatat pahalanya sama dengan orang puasa dan sabar. Pahala orang puasa di sisi Allah malaikat nggak bisa nyatet. Ini orang makan dapat pahala yang malaikat nggak bisa nyatet. Karena itulah jangan pernah kita masukkan karunia Allah yang sebegini luas mau kita tampung dengan akal yang cuma sekepalan. Orang yang membatasi rizkinya dengan selip gaji miskin sebelum miskin. Orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber rizkinya, dia kaya sebelum kaya. Yang ketiga bersyukur dengan perbuatan, gampang memberi, jangan medit, pelit dan bakhil. Kalau hati kita sudah mentauhidkan Allah dengan benar, tiap hari alhamdulillah enggak akan cukup. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik ya Rabb. Sesungguhnya kami tidak bisa memujimu sebenar-benarnya pujian. Sebanyak apapun yang kami ucapkan dari alhamdulillah tidak akan mungkin bisa mencakup daripada kenikmatan yang kau berikan. Bayangkan di dalam tubuh kita ada 60 miliar sel kromosom. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen hisap 1 kali dosa dikali 60 miliar, biar kata kita hidup 100 tahun belum tentu bisa bayar. Saya ingin cerita satu kisah. Jadi di hari kiamat kelak ada orang yang sholatnya 500 tahun, puasanya 500 tahun, ibadahnya 500 tahun. Di hadapan Allah, Allah katakan masuklah kamu ke dalam surga karena rahmatku.
karena kasih sayangku. Saya nggak mau, ya Allah, nggak bersyukur. Masukkan saya ke dalam surga dengan sholat saya, dengan puasa saya, dengan sedekah saya. Baik, jadi itu mau kamu? Iya, itu mau saya. Ditimbang 500 tahun sholat, 500 tahun puasa, 500 tahun ibadah dengan 1 biji bola mata, nggak bisa. Kita nggak akan mampu untuk memenuhi rasa syukur. Intinya apa? Ketika kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini batin kita harus nyerah dan ngaku, ya Rabb, tidak ada gerakan dari saya, tidak ada keinginan apapun dari saya, melainkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muslih. Silakan. Yang akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Jumharudin dan Habib Gais yang saya hormati. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang sanggup bersyukur. Tetapi meski demikian kita tetap diperintahkan oleh Allah agar bersyukur. Rasanya bersyukur di saat kita mendapatkan banyak nikmat itu mudah. Tetapi bagaimana resepnya Habib atau Ustadz Jumhar kita agar terus sanggup bersyukur di saat banyak musibah menimpa kita. Banyak bencana melanda kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tentang konsepsi rasa nikmat. Konsepsi segala sesuatu kita ini kadang-kadang mendapatkan sesuatu berupa harta. Nah kita bersyukur, tapi ketika mendapatkan musibah, kita susah untuk bersyukur, tapi bisa jadi musibah adalah kenikmatan. Silakan, Ustaz Jumar. Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah memberikan kepadamu nikmat zahir dan nikmat batin. Apa itu nikmat zahir? Harta. Apalagi? Rumah. Sehat, itu nikmat zahir. Makanan, minuman. Apa itu nikmat batin? Pasti akan kaget Anda mendengarkan jawaban saya. Nikmat batin itu adalah musibah. Nikmat zahir disebut nikmat zahir karena casingnya memang nikmat. Musibah itu kenapa tidak disebut nikmat zahir? Karena zahirnya penderitaan. Zahirnya adalah kesulitan. Ya. Wa batinuhu rahmah, batinnya adalah rahmat. Subhanallah. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh penderitaan yang Allah berikan kepada kita adalah obat yang Allah racik untuk mengobati penyakit kita. Obat lalai dari dunia musibah. Sesungguhnya musibah itu merontokkan Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hati kita. Maka bagi orang-orang yang mungkin rumahnya terbakar, mungkin hartanya hilang, orang yang dia cintai hilang, sesungguhnya Allah sedang melepas Tuhan-Tuhan palsu itu di dalam hati orang ini, sehingga di hatinya tidak ada yang lain lagi selain Allah. Main di ghairak, malis ghairak, aku gak punya lagi selain engkau. Allah ingin kita dan dia saja di dalam hati itu. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Maka jika engkau kehilangan sesuatu, maka jangan kehilangan pelajarannya. Musibah yang mengajari kita, musibah yang mendatangkan kita kepada Allah tidak pantas disebut musibah, tapi itu adalah karunia. Perhatikan, Allah memberikan penderitaan bukan untuk membuat kita sakit. Dokter melukai, dokter bedah melukai bukan untuk melukai. Dokter bedah melukai untuk mengobati. Jika itu yang dilakukan oleh dokter, lalu bagaimana dengan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Mustahil dia memberikan penderitaan untuk sebuah penderitaan. Makanya dua Asmaul Husna digabung. Ad-dar menimpakan derita,
An-nafi memberikan manfaat, dia menimpakan derita untuk sebuah kemanfaatan. Dia memberikan pil pahit kehidupan agar Anda sembuh dari berbagai macam penyakit hati, di mana seluruh dokter tidak bisa mengobati penyakit hati. Sedikit tambahan dari pertanyaan tadi, lantas bagaimana dengan ayat yang menegaskan hanya kalian sedikit yang mampu bersyukur? Apakah bisa dikatakan manusia ini gagal dalam memaknai tentang rasa syukur itu sendiri, Ustaz? Semua orang hebat itu pasti sedikit. Yang ranking 1 itu nggak banyak, betul nggak? Profesor itu nggak banyak, ulama itu nggak banyak. Hanya orang-orang berkualitas itu sedikit. Maka sholat subuh nggak banyak orang sholat subuh, sholat malam nggak banyak, puasa sunnah nggak banyak. Itu orang-orang khusus. Maka salah seorang berdoa di hadapan Umar, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Ayat itu challenge bagi kita. Aku tantang kau. Jadilah orang-orang hebat, bukan orang-orang umum, bukan orang-orang kebanyakan. Karena itulah iblis tahu betul derajat syukur ini, maka target iblis adalah membuat kita tidak bersyukur. Bagaimana cara iblis membuat kita tidak bersyukur? Dia ingatkan kita kepada apa-apa yang tidak diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita mengatakan Allah itu nggak adil, Allah itu nggak penyayang, Allah itu nggak maha besar. Buktinya saya menderita nih, buktinya saya kehilangan segalanya. Sehingga ketika kita tidak merasakan kebesaran Allah, maka kita tidak lagi akan beribadah kepada Allah. Inilah mengapa syukur ada di akhir ayat puasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ayat ini ingin mengajarkan, kamu mau nggak menjaga ibadah Ramadan? Mau nggak tetap bersemangat dalam ibadah Ramadan? Mau nggak tetap qiyamul lail? Mau nggak tetap rajin tilawah? Kamu harus mengingat-ingat apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu konteksnya Nabi. Muhammad, bukankah engkau dulu yatim, lalu aku ada yang memeliharamu? Bukankah engkau dulu bimbang mana yang benar dari agama ini, aku beri wahyu kepadamu? Bukankah engkau dulu miskin, lalu aku kayakan engkau? Dalam konteks kita, bukankah kamu dulu ndeso, lalu aku kotakan kamu? Bukankah kamu dulu pengangguran, lalu aku berikan pekerjaan kepadamu? Bukankah kamu dulu kontraktor, rumahnya ngontrak, lalu aku beri rumah kepadamu? Ketika perasaan syukur ini ada, itulah menjadi tenaga bagi kita untuk qiyamul lail. Salat yang penuh dengan rasa malu. Aku malu kepadamu ya Allah, aku tak mampu bersyukur. Karena syukur yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu bersyukur. Masya Allah, manusia-manusia pilihan, only the chosen will be the winner. Kita akan lanjutkan lagi dengan satu pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah kita masih tersisa satu segmentasi lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Berikut kami persilakan kepada Bapak Haris yang akan dijawab oleh Habib Gais. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Habib, Pak Kiai dan Ustadz yang telah memaparkan, yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Jazakumullah khairul jazak. Tadi telah dipaparkan begitu jelas, begitu komprehensif, baik itu bersyukur atas segala nikmat ataupun kita bersyukur dalam segala musibah. Nah, menanggapi hal tersebut, saya mendapatkan doa gitu ya. Disinyalir memang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh guru-guru kita bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur, alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Dan ketika kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, terkait doa tersebut, kenapa ada tahmid yang berbeda? Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Kemudian yang kedua, mohon izin. Satu pertanyaan saja, waktunya sangat singkat sekali. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali, silakan Habibana. Baik, ini pertanyaan sangat luar biasa. Kenapa ada perbedaan redaksi dan diksi doa tersebut? Karena sesuai dengan perasaan masing-masing dan Allah Maha Pengampun. Kenapa Al-Quran diturunkan 23 tahun secara berangsur-angsur? Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui keadaan hamba-hambanya yang sering berbolak-balik perasaannya.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Akan tetapi terkadang manusia ini suka lalai dan lupa. Dia suka menganggap bahwasanya setelah dia beramal soleh kemudian tiba-tiba keinginannya dipenuhi oleh Allah. Oh, ini karena saya rajin sholat. Ini karena saya rajin ngucap alhamdulillah. Itu bukan hakikatnya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Ar-Rahman khasul ismi amul makna. Dinamakan Ar-Rahman, kita tidak boleh menamakan keturunan kita atau siapapun dengan Rahman, tapi maknanya umum, artinya Allah memberikan segala sesuatu nikmat bagi orang yang sholat ataupun tidak sholat, orang beriman ataupun tidak beriman. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah ketika diberikan nikmat? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika kita diberikan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Sejatinya sama-sama untuk mengingatkan bahwasannya Allah punya sifat kamal, Allah punya sifat jamal, dan Allah punya sifat jalal. Apa bedanya sifat jamal dengan sifat jalal? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, Allah lagi menampakkan sifat jamalnya. Allah itu indah, latif. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan penyakit, Allah juga menampakkan sifat jalalnya. Aku adalah Al-Qahhar. Jadi ketika ada seorang yang diambil anaknya, lantas dia marah kepada Allah. Kenapa Allah ambil anak saya? Tidak ubahnya ketika kita mengambil gunting api yang dimainkan oleh anak kecil. Dia tidak mengerti. Bayangkan kita dibandingkan dengan makrokosmos alam semesta yang luar biasa luas ini. Kita nggak ngerti, sampai-sampai orang Persia mengatakan, what does an ant know about the beauty of Persian carpet? Apa sih yang diketahui seekor semut dengan keindahan karpet Persia ini? Kamu itu cukup bersyukur kepada Allah. Tadi ditanya wa qalilun min ibadiyah syakur. Makna syakur beda dengan syakir. Syakir orang yang ketika minum ucap alhamdulillah syakir. Tapi syakur ini lain. Syakur ketika dia minum ngucap alhamdulillah. Setelah itu ngucap alhamdulillah karena sudah ngomong alhamdulillah atas syukur minumnya itu. Setelah itu dia mengucap alhamdulillah. Itulah Rasulullah SAW. Ketika sholat malam kakinya bengkak ditanya, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau dosanya sudah diampuni, engkau sudah pasti masuk ke dalam surga ya Rasulullah. Kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Afala akuna 'abdan syakura. Mengapa saya tidak boleh menjadi hamba yang kerap kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hakikatnya enggak ada bedanya, Mas. Hakikatnya semua kita adalah hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hadis Bukhari. Nabi menegaskan la yudkhila ahadakum aljannata amaluh. Tidak ada siapapun di antara kamu masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu ya Rasul, wala ana illa ayataghamadani Allah bi rahmati, kecuali Allah yang sayangi saya. Maka jangan pernah berhenti bersyukur. Alhamdulillah dikasih duit, alhamdulillah nggak punya duit, alhamdulillah dapat istri, alhamdulillah belum dikasih jodoh, alhamdulillah. Insya Allah dengan modal alhamdulillah itu Allah bersihkan kemunafikan dalam hati kita dan kita bisa bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya mungkin Ustadz Jumahrudin bisa menambahkan, ada sekitar waktu 2 menit ini, mungkin bisa dijelaskan tadi berkaitan dengan Rasulullah melaksanakan sholat untuk menunjukkan rasa syukur berlama-lama, bahkan 1 rakaat bisa menghabiskan berapa surah dan ayat. Nah artinya apakah kita mampu untuk bisa melakukan seperti itu, menemukan kenikmatan dalam beribadah, sedangkan kita dalam sholat dipercepat kalau bisa Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Syukur itu adalah energi. Maka orang-orang yang sedang menderita lebih membutuhkan syukur. Karena di saat orang sedang menderita, dia sedang terpuruk. Untuk bangkit dari keterpurukan orang membutuhkan energi. Dan energi itu adalah syukur. Siapapun di antara kita saat ini yang lemes, coba ingat nikmat. Atau tiba-tiba ada SMS, ada orang yang transfer uang 10 juta. Kira-kira jadi lemes gak? Jadi lemes gak? Nggak lemes. Yang cemberut itu. Tiba-tiba dapat transferan 10 juta, jadi cemberut gak? Jadi lemes atau jadi fresh?
Fresh kan 10 juta. Betul, betul. Energinya berarti uang itu. Jadi yang membuat kita memiliki energi itu adalah syukur. Makanya mengapa di dalam ayat Quran itu dikaitkan antara syukur dengan ibadah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu kepada Allah jika hanya kepadanya kamu beribadah. Apa maksudnya? Kamu tidak akan pernah mampu beribadah secara maksimal. Secara optimal. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya ketaatan sampai kamu menjadikan ibadah sebagai cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang menarik dari pertanyaan beliau, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Artinya apa? Orang tidak akan pernah menjadi hamba kalau dia tidak bersyukur. Baik. Itu. Terima kasih Ustadz Jumaruddin Habibana yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau tadi bisa jadi menjadi bahan koreksi bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam memaknai tentang apa yang disebut dengan syukur. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk mampu menyempurnakan syukur kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 23 Mei kami akan menghadirkan Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Abdul Muta'ali dengan tema yaitu berkaitan dengan konflik Palestina, bara yang tak kunjung padam. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pemirsa TV One, mari kita tengadahkan kedua tangan kita memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dan penuh kekhusyuan. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi bil iman, alhamdulillahi bil Islam, alhamdulillahi bil Quran, alhamdulillahi bi Ramadan, alhamdulillahi bil ahli wal walad, alhamdulillahi bis sihhati wal afiyah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. ربنا أوزعنا بأن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.